Bab pertama itu adalah mengenai masalah-masalah pokok ekonomi. Kalian pernah belajar dulu ekonomi di pelajaran IPS ada? Ada ya? Ada belajar? Oke. Ada, Bu. Nih, berarti kan tidak asing sebenarnya mah dengan ekonomi itu gitu kan ya, karena dulu setahu Ibu kalau di SMP itu ada di pelajaran IPS gitu kan. Dulu kalian mulai dari belajar pelaku ekonomi gitu ya, konsumen, produsen, distributor gitu kan ya, kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, terus bangsa permintaan, penawaran ya, ada ya. Bukannya. Nah, sekarang di sini gitu kan kalian bertemu lagi dengan pelajaran ekonomi tapi khusus untuk ekonomi dan bisnis gitu kan ya. Nih yang akan kita bahas di bab pertama ini adalah mengenai masalah ekonomi. Nih, jadi masalah ekonomi itu gitu kan ya, intinya gitu kan masalah ekonomi sebenarnya ada dua gitu kan, bisa dibedakan menurut dua aliran. Pertama ada menurut aliran klasik, kedua ada menurut aliran modern. Nah, kalau menurut aliran klasik gitu kan ya, biasanya masalah ekonomi itu berkaitan dengan konsumsi, distribusi, produksi yang kayak gitu-gitu. Jadi intinya teh gini nih, kalau menurut aliran klasik seperti yang kalian lihat di slide ya, gitu kan masalah ekonomi klasik itu intinya itu adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas gitu ya. Kalian tahu kan kebutuhan manusia? Kalian memiliki kebutuhan nggak? Punya? Punya, Bu. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak gitu kan ya. Yang banyak teh kebutuhannya apa keinginannya? Apa dua-duanya? Keinginannya. Ya gitu kan. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu nih apa yang dimaksud dengan kebutuhan, apa yang disebut dengan keinginan. Kalau kebutuhan mah adalah segala sesuatu yang memang kita butuhkan gitu kan ya. Yang kalau misalkan kita tinggalkan itu akan berakibat fatal buat kita. Misalkan nih kita butuh makan gitu kan ya. Kalau kita nggak makan kita akan sakit atau misalkan nyampe ke meninggal karena nggak makan gitu. Itu berarti kan sesuatu yang memang dibutuhkan. Tapi kalau keinginan misalkan nih, aduh pengen deh gitu kan ya sekarang beli handphone baru, padahal handphone kamu tuh masih baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang kayaknya handphone yang lebih bagus gitu ya dengan support yang lebih bagus itu akan lebih dibutuhkan kan. Itu berarti kebutuhan. Tapi kalau misalkan handphonenya cuma buat gaya-gayaan doang mah misalkan yang ini masih bisa support buat belajar nih. Tapi kamu teh ada pengen gitu kan, ada yang lain teman-teman punyanya yang gitu yang bagus gitu ya, padahal kamu teh masih kena bagus, masih kena bisa dipakai gitu. Itu adalah keinginan nama segala sesuatu yang cuman masih belum jadi kebutuhan tapi masih sebatas angan-angan, atau misalkan pengen deh pergi liburan ke luar negeri gitu kan ya. Nah, itu adalah keinginan. Tapi kalau misalkan kebutuhan mah adalah sesuatu yang memang dibutuhkan gitunya. Nah, inti dari masalah ekonomi mah aya ketidakseimbangan cenanya antara kebutuhan manusia yang banyak sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Alat pemuas kebutuhan teh naon cenah gitunya. Alat pemuas kebutuhan itu adalah sumber-sumber atau alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalkan teh sumber daya alam, sumber daya manusia gitu, kayak gitu-gitu gitu ya. Nanti kalian lebih lanjutnya dibaca di buku paketnya gitunya. Karena nanti untuk mengisi atau mengerjakan itu tugas kalian bisa mencari dari buku paket yang Ibu diuploadkan atau dari browser di internet. Silahkan. Nah, terus ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi tadi masalah pokok ekonomi itu adalah ada dua, faktor intern dan faktor intern. Faktor intern dan faktor ekstern, maaf. Ya, faktor internnya ini nih gitu kan ya. Jadi faktor-faktor yang timbul dari dalam diri sendiri itu gitu kan ya. Misalkan faktor intern yang mempengaruhi kebutuhan manusia gitu kan ya. 1. Profesi atau pekerjaan, 2. Jenis kelamin, 3. Usia, 4. Tingkat pendidikan, 5. Perasaan tidak puas gitu kan ya. Nah, ini nih gitu kan ya faktor yang mempengaruhi tadi tuh, faktor yang mempengaruhi
non kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu gitu kan ya. Nih gitu. Ini kenapa sih? Kenapa profesi, jenis, usia, tingkat pendidikan, perasaan tidak puas gitu kan ya bisa berpengaruh jelas gitu kan ya. Karena dari dalam diri manusia nih gitu kan sok aja tanya ke diri sendiri nih. Segala sesuatu yang ini nih lihat nih antara profesi atau pekerjaan, misalkan dari profesi atau pekerjaan, coba deh kalian lihat kebutuhan seorang dokter dengan kebutuhan seorang siswa kan jelas berbeda gitu kan ya, atau ulah jauh-jauh atau sesama siswa weh, misalkan kebutuhan antara siswa SMK dengan adik kamu misalkan yang masih kan SD kan berbeda kebutuhan ogenannya. Kamu mau ayeuna kudu belajar daring teh kudu punya kuota, kudu punya handphone anu support gitu kan ya, betul. Tapi kalau adik kamu gitu kan ya lewat via WA weh hungkul genanis alhamdulillah, malahan mah kadang-kadang mah guru SD masuk lalu paeun gitu kan ya, engke we disakaligeuskeun gitu nanya eta nana tugasnya gitu kan. Nah berarti kan dari segi pekerjaan, profesi atau apa ya, ya dari diri sendiri ogenan berbeda gitu. Atau ayeuna bisa sama budak SMK, kamu jeung teman kamu gitu kan ya pasti memiliki apa kebutuhan yang berbeda. Mungkin Suci mah tadi aya ngaran Suci Suci mah kan ya Suci misalkan Suci mah yang dibutuhin sekarang teh adalah kuota yang banyak gitu kan ya, karena kuotanya sudah mulai limit nih gitu kan ya. Tapi gitu kan ya buat misalkan Nanda gitu kan ya, akhirnya Nanda tadi nama Nanda misalkan buat Nanda bukan kuota Bu, saya mah yang gak punya teh, tapi cenah Bu saya mah sinyal Bu susah gitu kan ya. Berarti kan kebutuhan berbeda, berarti kamu teh benar harus mencari sinyal dulu ke tempat misalkan teh ke tempat saudara atau ke tempat yang lebih bisa menangkap sinyal. Berarti kan ada pengeluaran oge tuh aya nu dikerjakan ku Nanda tadi ka mana gitu kan ya, ada yang dikorbankan oge gitu kan, misalkan teh pergi lah ai tadi mah Suci mah cenah nu kurang nate adalah kuota gitu kan ya. Berarti kan kebutuhan setiap orang teh berbeda gitu intinya mah. Oke, itu faktor eksternal intern. Nah sekarang faktor eksternnya apa gitu kan ya. Kalau faktor eksternal mah adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Nih misalkan cenah ada keadaan alam, agama, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, perkembangan zaman dan teknologi. Cenah misal nih, kenapa Bu cenah agama atau kepercayaan bisa berpengaruh terhadap kebutuhan manusia? Ya jelas. Nih kalau kamu lihat nih antara kita nih orang muslim misalkan sama orang Hindu nih. Kebetulan suami ibu adalah orang Bali gitu kan ya, tapi muslim gitu ya karena non kelahiran Bali aja cuman muslim gitu kan. Ayah asli nama orang Ciawi, orang tuanya mah cuman orang tuanya ditugaskan di Bali waktu itu, jadi lahir dan besar di Bali gitu. Nah terus lama tinggal di Bali karena dulu bekerjanya juga di Bali. Tapi sekarang mah udah pindah ke Tasik sih gitu kan. Nih waktu ibu datang ke Bali nih gitu dulu gitu kan, waktu ke sana. Jadi kalau tiap tahun ibu cerita seetik nih, jadi kalau dulu gitu kan sebelum ada pandemi, sebelum itu gitu kan, jadi apa gitu. Jadi kalau misalkan tiap tahun teh mau lebaran teh kadang dua non sekali tuh ke Bali gitu kan ya, pulang kampung teh ibu mah ke Bali gitu kan. Nah kalau di sana kalau lihat gitu karena mayoritas agamanya adalah Hindu, jadi setiap mau sembahyang tuh mereka itu melakukan sembahyang itu dalam sehari teh 3 kali. 3 kali teh gitu kan ya, pagi, siang, sama malam. Itu kan sore menjelang malam. Kalau pagi-pagi gitunya, setiap sembahyang teh kan biasanya pakai canang teh ya kayak besek tapi tina daun kalapa, di dalamnya teh ada duit receh gitu kan, ada kembang Kamboja mun di urang banyak tahu teh kalian kembang Kamboja nu dimakam gitu kan. Tapi kan di sana mah warnanya beradagus, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang merah gitu ya. Bunga gitu, terus ada bunga-bunga juga bunga-bunga nu bau, bunga aster apa naon sih gini anu koneng oranye lah gitulah. Kayak gitu-gitu, terus kembang eros gitu-gitu gitunya. Tah sama dupa nih apa sih yang kayak nyere gitu tapi hurung gitu ya. Nah semuanya teh dihurungkan. Nah itu kira-kira pokoknya nama 1 kali sembahyang itu biaya nanti adalah 17.000 gitu kan ya, 17.000 udah gitu 1 kali pakai kan, 1 kali pakai gitu ya, 1 kali pakai. Coba bayangkan 17.000 kali 3 gitu kan, udah berapa tuh 3 kali 7 1 3 sekitar 40 ribuan ya gitu. Kalau misalkan di rumah itu ada
3 orang ya kalikan aja berapa gitu kan ya. Tapi untuk mereka, jadi setiap mau sholat, mau sembahyang teh mereka mah mengeluarkan biaya. Ari kita mah kan cukup punya mukena sajadah gitu kan ya. Gitu ya, eta si mukena bisa diganti dipakai berkali-kali gitu kan ya. Betul gitu kan ya. Jadi dari segi biaya ogenan gitu kan ya, otomatis kebutuhan teh berbeda gitu kan. Gitu kan. Jadi kebutuhan setiap manusia teh berbeda teh ya gitu, atau esenan karena misalkan dari kepercayaan atau dari adat istiadat kebiasaan gitu kan ya, berbeda. Misalkan mau kawinan nih, kalau di kita mah kalau orang Sunda kawinan teh wah kudu segala rupa, tapi kalau misalkan orang misalkan teh cuman di luar negeri gitu ya, atau misalkan coba deh cuman ya udah nikah di catatan sipil selesai gitu. Kalau di kita mah udah nikah di catatan sipil harus ada wali mukan, aduh gitu biasanya kan rata-rata seperti itu gitu ya. Nah itu gitu kan. Terus nih ada penggolongan kebutuhan manusia. Jadi ya kebutuhan manusia itu digolongkan menjadi 4 nih gitu kan ya. Ada kebutuhan menurut tingkat kebutuhannya atau intensitasnya atau kepentingannya nih. Nih ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut waktunya yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Terus kebutuhan menurut subjeknya, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, serta kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nih contoh nih, ya. Nih tadi nih kebutuhan menurut tingkat kebutuhan, menurut intensitasnya itu terserah. Nih primer, sekunder, tersier. Coba deh kalian lihat nih. Sinyal, Bu. Kenapa? Sinyal. Oke. Nah, nih coba lihat nih kebutuhan manusia nih. Menurut tadi kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier itu menurut intensitasnya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, misalkan makanan, minuman, perumahan, pakaian, itu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya bisa dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Gitunya artinya si kebutuhan primer mah sekunder mah gitunya kebutuhan kedua gitunya. Kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan primer, misalkan teh peralatan rumah tangga gitu kan ya, non teh dia kulkas, lemari gitu kan, sofa gitu kayak gitu-gitu kan, itu penting tapi tidak terlalu pentingan keneh tadi kebutuhan primer. Karena kalau kebutuhan primer mah tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Misalkan kamu tidak makan berarti otomatis akan sakit gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kebutuhan sekunder mah dinantikan ogenan, misalkan ditunda dulu nggak apa-apa. Misalkan kamu nggak punya sofa di rumah, tapi kan masih kena bisa duduk gitu kan ya, nggak apa-apa nggak punya sofa juga, tamu tuh bisa duduk, bisa aya karpet, aya hamak gitu kan ya. Atau misalkan kebutuhan tersier nih, kebutuhan tersier mah kebutuhan akan barang-barang mewah gitu. Kebutuhan tersier itu akan dipenuhi oleh manusia ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya itu sudah terpenuhi gitu kan ya. Nih, jadi kebutuhan tersier mah adalah kebutuhan lux atau barang-barang mewah, contoh perhiasan, punya mobil bagus, mobil mewah gitu kan ya, atau misalkan teh punya rumah yang mewah, atau misalkan teh punya deposito dan sebagainya. Tapi yang jadi catatan ukuran kebutuhan setiap orang teh berbeda-beda. Mungkin saja bagi seseorang mah handphone itu adalah barang mewah, tapi bagi yang orang biasa mah handphone teh biasa gitu ya. Atau bagi seseorang mungkin punya motor itu adalah barang mewah gitu kan ya. Tapi buat orang lainnya mah barang tersebutnya barang biasa gitu. Jadi intinya ini tuh kebutuhan manusia itu gitu kan ya, memiliki tingkatan tapi disesuaikan dengan menurut kemampuannya juga ya. Nah terus alat pemuas kebutuhan manusia nih. Alat pemuas kebutuhan manusia itu ada 2, ada barang dan juga biasa. Barang mah pokoknya mah yang tampak, dapat diraba, dapat digunakan gitu kan ya, katingali bentukanana, patlot gitu kan ya, handphone gitu kan ya, misalkan atau misalkan headset gitu kan ya, itu teh semuanya itu adalah barang atau benda. Tapi kalau misalkan jasa adalah misalkan teh kamu pergi ke tukang cukur gitu kan ya, atau kamu pergi ke dokter gitu kan ya, atau misalkan ini ibu ngajar sebagai guru gitu kan ya, berarti kan memberikan pelayanan atau jasa gitu kan ya. Nah itu gitu kan bedanya. Oke, nih contoh misalkan tanya
nih barang dan jasa, pokoknya barang mah anu kelihatan bisa diraba gitu, bisa dirasakan anak teh ya, kelihatan adalah bentukan anak, tapi kalau jasa gitu kan ya nggak bisa dipegang gitu, cuman bisa dirasakan doang gitu kan ya. Nah gitu. Nah, barang juga bisa dibedakan berdasarkan kelangkaannya, cara penggunaannya, dan tujuan pemakaiannya. Nah, nanti kalian cari tahu gitu kan ya. Macam-macam kegunaan benda nih, guna tempat, guna waktu, guna tempat, guna bentuk, guna milik, guna unsur gitu kan ya. Guna waktu. Misalkan nih, payung, kalau kita punya payung, payung akan lebih berguna ketika cuaca hujan atau panas gitu kan ya. Tapi kalau misalkan gak panas, gak hujan gitu kan ya, payung kan biasa aja gitu ya. Jadi benda teh bisa digunakan sesuai dengan waktunya gitu kan ya. Guna tempat, misalkan nih coba deh kesik atau batu gitu kan di sisi susukan atau di sungai gitu kan, kan banyak tuh gak berguna kan kalau nggak diapa-apain. Tapi ketika kesik batu tersebut dipindahkan ke misalkan kayak ke tempat orang yang akan membuat rumah, itu akan menjadi berguna. Guna bentuk nih, dilihat nih di hutan banyak kayu atau misalkan teh banyak pohon atau kayu bergelondongan gitu. Tapi kan kayu ya udah kayu aja gitu ya. Tapi ketika si kayu tersebut diubah bentuknya menjadi meja atau kursi, nah itu akan lebih berguna. Guna milik gitu kan ya, guna milik mah berarti sesuatu teh akan lebih berguna jika memang dimiliki oleh seseorang gitu kan ya. Tuh, kalau guna unsur mah jika model udara, air, nah itu teh adalah bagian daripada kegunaan benda itu sendiri gitu ya. Nah, terus ada kelangkaan sumber daya ekonomi, kelangkaan sumber daya ekonomi maupun barang dan jasa dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Tadi barang-barang tadi gitu kan ya bisa mengakibatkan kelangkaan. Sebenarnya ini berkaitan sama materi di unit 2 yaitu tentang kelangkaan gitu ya. Nah, si kelangkaan tersebut terjadi karena misalkan ada bencana alam, misalkan banjir, gempa bumi, kebakaran, tsunami dan lain. Perang atau konflik, keterbatasan teknologi gitu kan ya, kerusakan yang disebabkan oleh manusia, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan keahlian atau skill yang kurang gitu kan ya. Kalian nanti bisa dibaca lagi atau kalian kita dibahas lagi kalau masalah kelangkaan ini di bab 2 gitu ya. Nah, terus ada tadi kan masalah ekonomi itu ada 2 menurut aliran klasik tadi, menurut aliran modern ini. Jadi menurut aliran modern yang dipelopori oleh Paul Samuelson gitu kan ya, ada tiga pokok masalah ekonomi, yaitu nih barang apa yang diproduksi atau what gitu kan, berarti berkaitan apa nih barang yang akan diproduksi oleh kita gitu kan kalau kita sebagai produsen gitu kan ya. Nih, terus yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana cara memproduksi barang atau how gitu. Bagaimana nih tadi misalkan mau memproduksi barang yang tadi tuh. Ya, terus yang ketiga adalah untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Misal nih contoh, kita akan membuat kamu misalkan adalah seorang produsen nih. Terus bukannya ketika kita akan membuat sebuah barang supaya kita tidak menyebabkan kelangkaan sumber daya, berarti kan ulah nempe ke aya sumber daya atau bahan baku yang terbuang. Nah, jadi dibuatlah sebuah pertanyaan seperti ini gitu ya. Misal nih, barang apa yang akan diproduksi? Kita akan bikin motor metik, misalkan tanya motor metik, misalkan udah diketahui nih mau bikin motor metik. Terus cara memproduksinya gimana? Apakah menggunakan tenaga mesin-mesin teknologi yang canggih atau menggunakan manusia gitu kan, alat manusia. Oke, misalkan nih gitu kan kita tadi teh motor metik, cara memproduksinya itu misalkan dengan teknologi yang tinggi, misalkan dengan menggunakan mesin-mesin yang teknologi yang tinggi gitu kan ya. Untuk siapa untuk siapa barang tersebut diproduksi gitu kan ya. Misalkan teh ini mah motor metik mah untuk semuanya bisa gitu kan ya. Jadi kita tahu barang apa yang akan diproduksi, bagaimana caranya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi gitu kan ya. Nah, kalau misalkan untuk yang materi pertama sampai di sini gitu kan ya. Jadi untuk pendalamannya kalian boleh baca dina buku paket sama modul aya di upload dina pendahuluan gitu kan ya. Terus kalau misalkan
tugasnya juga ada di sana di sana ada tugasnya silahkan kerjakan, terus ada ulangan juga gitu kan ya, ulangannya juga silahkan kerjakan, tapi dan tugas cuma 1 nomor gitu kan ya, ulangan cuman ada yang 10 nomor, ada yang 5 nomor gitu kan ya, yang banyak itu nanti pas PAS gitu kan ya, kalau PAS mah kan semua materinya dimasukkan gitu kan ya. Nah sekarang mah gitu kan, untuk unit 1 sama unit 2 gitu kan, unit 2 nih kita akan belajar mengenai ini gitu ya. Kalau unit 1 mah sampai di sini gitu ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai unit 1 dulu? Tanya? Nih, kalau nggak ada sekilas aja nih yang kedua cuman sedikit dah. Dong, punten. Cuman sedikit ini kelangkaan mah. Jadi sebenarnya mah kelangkaan itu ada di bahasannya juga tadi di dina masalah pokok ekonomi, karena kan tadinya masalah pokok ekonomi itu adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan manusia ini yang terbatas, eta intina mah. Nah terus ayeuna dilanjut dina kelangkaan nih, kelangkaan, pernah dengar kata kelangkaan? Pernah. Nah, kelangkaan atau bahasa ekonominya mah disebut nanti adalah scarcity, cenah gitu kan ya. Yang bisa kamu beda nge-update status biar ada keren saeutik gitu. Aduh, abis scarcity kuotana gitu nya. Saeutik deui. Oke, nyala kelangkaan atau scarcity ini. Kelangkaan atau scarcity dalam ilmu ekonomi ini adalah diartikan sebagai bentuk kesenjangan cenanya antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Jadi konsepnya mah sama seperti halnya tadi Dina inti masalah pokok ekonomi. Jadi kalau disimpulkan si inti masalah pokok ekonomi yang tadi itu adalah kelangkaan, gitu kan ya. Ya, jadi inti masalah pokok ekonomi itu adalah kelangkaan yang akan dibahas kurang ini nih. Kelangkaan dalam ekonomi tadi adanya ketidakseimbangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan alat atau jumlah kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, gitu kan ya. Nah, faktor penyebab kelangkaan itu adalah 1, ayat 6 kalau ayat 6 pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kan kita tahu tuh, gitu ya. Pasti tahulah kalian ogenan Ibu yakin sumber daya alam teh aya yang bisa diperbaharui, aya yang tidak bisa diperbaharui. Kalau yang bisa diperbaharui mah itu misalkan teh jadi tumbuh-tumbuhan, hewan gitu kan ya. Artinya bisa diperbaharui teh di sini teh adalah recovery-nya atau apa ya? Tumbuh kembangnya lagi teh cepat gitu kan ya, beda sama yang tidak bisa diperbaharui. Artinya untuk menghasilkan sumber daya alam tersebut membutuhkan waktu yang lama, bisa ratusan tahun atau jutaan tahun. Itu kenapa dibedakan sumber daya alam teh ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Kalau yang bisa diperbaharui mah ya tadi gitu kan ya, tumbuhan gitu kan, hewan-hewan gitunya. Nah, semuanya teh bisa diperbaharui, tapi yang tidak bisa diperbaharui misalkan teh tadi nih seperti hasil minyak bumi, astagfirullah, seperti minyak bumi, batu bata deh, batu bara gitu kan ya, gas alam gitu kan ya, atau misalkan ke barang-barang tambang gitu ya. Nah itu mah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, karena kenapa, untuk mendapatkannya teh ya tidak dalam sekejap gitu kan ya, maksudnya teh butuh prosesnya teh lama, ratusan atau jutaan tahun. Tapi kalau jika misalkan tumbuhan gitu kan ya, padi 3 bulan ditanam, dipanen, 3 bulan berikutnya bisa nanam lagi gitu kan ya, berikutnya gitu kan ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ya batu bara butuh waktu barang-barang tambang butuh waktu ratusan atau jutaan tahun gitu kan untuk bisa diperbaharui, ya berarti itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, jadi gitu kan ya, sumber daya alam teh terbatas khususnya untuk yang tidak bisa diperbaharui gitu kan ya. Terus yang kedua adalah perbedaan letak geografis gitu kan ya. Nah, letak geografis tahu kan ya, letak geografis teh letak tempat seseorang atau sekelompok orang tersebut gitu kan ya. Nih, letak geografis yang berbeda itu dapat menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak merata. Akibatnya di wilayah yang memiliki tanah subur dan kaya akan barang tambang, namun ada pula wilayah yang tandus dan minim sumber daya alam gitu kan. Bahkan kekurangan air bersih, itu contoh misalnya gitu ya. Nah, jadi misalkan nih perbedaan letak geografis, coba deh kalian lihat tuh.
orang yang hidup di daerah pegunungan dengan orang yang hidup di daerah pantai gitu kan ya. Nah, otomatis kan orang yang hidup di daerah pegunungan mereka akan langka terhadap barang-barang atau makanan hasil laut gitu kan ya. Sebaliknya orang yang tinggal di daerah pedesaan pantai itu kan mereka akan kekurangan untuk bisa mendapatkan tidak melimpah lah istilah nama juga benar sayuran yang bagus atau ada di sana dapat tapi kan tidak sebanyak yang di pegunungan atau misalkan tinggal di daerah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia bagian barat itu kan karena daerahnya banyak rawa, banyak hutan hujan tropisnya banyak gitu kan ya terusnya pokoknya nama tanahnya lebih subur lebih gembur gitu kan sehingga kan banyak perikanannya jalan terusnya air bersih tersedia terusnya padi beras banyak gitunya berbeda dengan yang ada di daerah Indonesia bagian timur rata-rata walaupun punya hutan tapi kebanyakan nanti daerah pantai atau daerah batunya itu adalah batu-batu tebing, batu-batu yang keras gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis untuk mendapatkan sumber daya hayati yang tadi yang banyak teh gitu kan ya terbatas gitu kan. Tinggal gitu kan di bagian timur nasinya beras ya kan lebih sulit didapatkan gitu ya bisa jadi langka tuh si beras teh karena kan kenapa karena untuk mendapatkannya teh tidak mudah gitu kan ya. Jadi memang banyak kan orang-orang timur makan makannya teh sagu gitu ya, terus umbi-umbian, jagung karena yang cocok ditanam atau yang cocok tumbuh di sana teh memang yang seperti itu gitu kan ya. Untuk bisa mendapatkan beras mereka akan susah gitu. Otomatis beras di bagian timur akan langka. Atau sebaliknya di Indonesia bagian barat tidak bisa tuh tidak umum tuh ada sagu gitu kan ya tidak umum gitu ya. Untuk kalau misalkan pengen sagu berarti kan harus benar-benar langka di Indonesia bagian barat jadi harus datangin dulu dari sana gitu kan ya butuh proses gitu ya teta gitu kan jadi perbedaan letak geografis teh juga akan mempengaruhi terhadap kelangkaan sumber daya ya terus yang ketiga adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk nih coba nih jadi bahwa laju pertambahan penduduk itu lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi gitu kan ya nah itu teh yang akan mengakibatkan laju pertambahan jumlah penduduk yang cepat ini pada kenyataannya tidak diikuti dengan hasil produksi yang seimbang gitu kan ya akibatnya hasil produksi yang ada pun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam gitu kan ya kayak gitu misalkan nih di daerah Pulau Jawa penduduknya padat sangat-sangat padat gitu kan ya tapi kalau misalkan kita lihat ke daerah misalkan di Kalimantan gitu kan ya di Papua gitu kan ya penduduknya itu masih tidak sepadat yang ada di Pulau Jawa gitu kan ya otomatis gitu kan ya pertumbuhan penduduk ogenan akan berpengaruh terhadap kelangkaan sumber daya mungkin di tempat yang padat penduduk mah eh, apa ya air bersihnya akan langka misalkan teh tapi kalau misalkan di tempat yang tidak padat penduduk mah ya udah biasa aja ya coklat cobaan kita kita mah minum ogenan udah beli galon kan air air kemasan kan gitu kan ya tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang masih kene penduduknya sedikit gitu kan ya kan atau tidak padat penduduk ya cai kan banyak tersedia malahan mah air cai ngocor cai dina apa cai alami tidak harus dimasak ogenan bisa kan diminum ya kene gitu kan ya gitu yang keempat faktor penyebab kelangkaan adalah rendahnya kemampuan produksi gitu kan ya. Kenapa? Gitu kan ya biasanya teknologi yang berkembang gitu kan ya. Nah, akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi. Semakin bagus teknologi yang digunakan, otomatis jumlah barang yang diproduksi dia akan semakin banyak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan teknologi yang digunakannya tidak maksimal gitu kan ya. Nah, itu juga akan berpengaruh ya. Yang kelima adalah perkembangan teknologi yang tampaknya tadi masih berkaitan. Makanya, dan yang keenam adalah terjadinya bencana alam. Bencana alam juga mengakibatkan kelangkaan misalkan terjadi banjir di satu tempat gitu ya otomatis di tempat tersebut misalkan suplai makanan obat-obatan dan sebagainya itu akan terbatas otomatis akan langka makanya terhadap barang tersebut gitu ya nah, kayak gitu kan ya pokoknya mah gitu nah materinya gitunya nah sampai di sini nih kalian ada yang mau bertanya nggak halo Hai semuanya paham berarti
Sampai sini paham ya? Insya Allah Ibu. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Paham? Insya Allah. Ya, nanti kalian di tugas classroomnya ada 2 KD yang harus diselesaikan. KD 1 dan KD 2. Ada batas waktunya di sana, bisa kalian lihat. Besok kita materi yang baru lagi. Jadi KD 1 dan KD 2 harus diselesaikan hari ini ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya udah, kalau nggak ada lagi yang tidak ditanya. Hah? Nggak ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada ya udah sampai di sini ya. Besok kita ketemu lagi di meet berikutnya. Kalau misalkan nanti ada kesulitan tugas dan sebagainya atau misalkan mau bertanya, silahkan boleh ditanyakan di WA-nya biar bisa kebaca semuanya. Misalkan ya satu yang bertanya, nanti yang lainnya bisa bertanya gitu. Misalkan ya udah terserah mau tentang pelajarannya, mau tentang apa silahkan bebas lah gitu kan ya. Asal tong naroskeun Ibu Iraha naon ya anu masuk akal lah gitunya. Oke, ya. Oke. Kalau misalkan nggak ada mah, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.